A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada yang kami cintai, anak-anakku kelas 10 ataupun kelas 11 ataupun kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 2 Karanganyar yang dirahmati Allah, yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenyamanan, masih diberikan kenikmatan yang banyak dari Allah, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih ada di dada kita masing-masing, yang semoga nanti kita bisa pertahankan, kita bisa perjuangkan dan kita kokohkan hingga Allah memanggil kita suatu saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhirul zaman, Nabi penuntun umat, Nabi idola kita, satu-satunya manusia yang mana diampuni segala kesalahan, segala dosa, baik yang telah lampau ataupun yang akan datang. Nabi yang akan menjamin kita untuk selamat, baik selamat di dunia maupun nanti selamat di akhirat, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kemudian kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada para ulama, hingga pada ulama di zaman ini. Semoga kita semuanya dengan landasan mahabbah kepada Rasulullah atau cinta kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in dan para ulama, kita semuanya menjadi umat yang nanti menerima syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, mengapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Bagaimana hukum kita mencintai Rasulullah? Itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Katakanlah, wahai Muhammad, in tuhibbunallaha, ketika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah seperti itu, Allah akan mengampuni dosa kita, dan sungguh beruntung bagi orang yang mampu atau yang diberi anugerah untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, anak-anak yang kamu sayangi, jauh sebelum kita mencintai Rasulullah, Rasulullah terlebih dahulu mencintai umatnya. Banyak riwayat hadis, riwayat keterangan
yang mana menjelaskan begitu besarnya cinta Rasulullah kepada umatnya. Diriwayatkan bahwasanya yang dipikirkan Rasulullah tidaklah keluarganya, tidaklah istrinya, tidaklah anaknya ketika ajal menjemput Rasulullah. Bukan itu semua, akan tetapi yang dipikirkan Rasulullah hanyalah perkataan ummati, 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 yang mana artinya bagaimana nasib umatku nanti, bagaimana nasib umatku nanti, bagaimana nasib umatku nanti. Bahkan kita kalau menelusuri sejarah perjuangan dakwah Rasulullah, yang mana Rasulullah dicaci maki, yang mana perjalanan dakwah beliau di tanah Taif dilempari oleh batu, bahkan sampai tanggal gigi beliau hingga darah mengucur, yang mana seketika itu didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Rabbmu, izinkan aku untuk memberi balak kepada kaum Taif yang telah menyakiti. Tapi apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, jangan wahai Jibril. Karena apa? Karena itu kaumku yang mana mereka belum mendapat hidayah, dan aku yakin di kemudian hari lahir dari keturunan mereka orang-orang yang akan melanjutkan dakwah Islam, orang-orang yang akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu lemah lembutnya dakwah Rasulullah yang telah dijalankan, yang telah diperjuangkan. Rasulullah tidak pernah untuk melakukan dakwah atau ajakan masuk Islam secara keras, secara di luar moral manusia. Tapi semua dilakukan Rasulullah dengan mengedepankan adalah sikap lemah lembut, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita melihat sastra Arab, di situ ada dua kalimat taukid yang telah difirmankan oleh Allah. Yang pertama adalah ada kalimat lam taukid, yang kedua adalah ada kalimat qad taukid, yang mana artinya adalah penguat, sungguh telah benar didatangkan kepada kita semua seorang Rasul dari golongan kamu, dari golongan manusia, tidak dari golongan jin maupun tidak dari golongan malaikat ataupun makhluk yang lain, tetapi dari golongan manusia. Azizun alaihi ma'anittum, yang mana sifat azizun itu lebih identik dipasangkan oleh Allah, tapi di sini Allah memakainya untuk Rasulullah. Betapa agung, betapa berat yang dirasakan Rasulullah ketika ada umatnya yang sengsara. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, yang mana Rasulullah senantiasa mendoakan kepada umatnya, senantiasa tidak rela kepada umatnya ketika umatnya itu sengsara, atau bahkan ketika umatnya itu masuk neraka. Bil mu'minina raufur rahim, yang mana luar biasa lagi dengan orang-orang mukmin, dengan saudara-saudara mukmin, raufur rahim. Beliau orang yang sangat welas asih, yang sangat lembut, yang sangat luar biasa akhlaknya. Bahkan akhlak Rasulullah pun dipuji lewat firman-Nya Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat luar biasa. Maka dari itu anak-anakku yang kami sayangi,
dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan sebenarnya untuk mencintai Rasulullah tidak harus punya alasan-alasan yang logis. Karena apa? Karena kita semua bisa menikmati indahnya Islam, kita semua bisa mengerti tentang sholat, mengerti tentang Allah, itu tidak lain hanyalah lewat lantaran Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kita memperbanyak sholawat dan kita terus semangat belajar untuk menelusuri hadis-hadis atau sabda-sabda dari beliau, insya Allah kita semuanya akan menjadi generasi penerus perjuangan dakwah Rasulullah, dan kita mendapat syafaatnya baik hidup di dunia dan bahkan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.